apa sih oneness itu. Kalau saya sendiri, saya sudah beberapa kali diskusi dengan beberapa yang sepaham dengan oneness. Saya pun ada yang tidak setuju, tetapi itulah pemahaman. Karena Yesus Kristus Allah kita itu terlampau besar untuk bisa dipahami oleh satu kelompok saja. Yang ada di live Zoom dan live YouTube, bersyukur sekali Pak Joshua Tewu hari ini ada bersama dengan kita. Mengapa saya hadirkan beliau di dalam pertemuan kita pada hari ini? Karena saya mau mengajarkan kepada orang Kristen di Indonesia untuk belajar menghargai perbedaan. Silakan Pak Joshua Tewu langsung ceritakan. Pertama yang paling simpel dulu, Pak. Apakah oneness itu yang sedang Pak Joshua Tewu ini ajarkan? Silakan, Pak. Terima kasih, Pastor Paul Zhang. Selamat kenal juga sekaligus. Dan karena saya masih di Indonesia dan orang Indonesia, bro, saya mesti salam dulu buat semua. Shalom gitu. Saya juga berdoa supaya Tuhan memberi kita pengetahuan yang benar, supaya kita dapat mengenal Yesus yang benar. Karena 2 Korintus 4 ayat 11 itu, 2 Korintus 11 ayat 4 itu berkata bahwa zaman Paulus saja masih hidup itu, sudah ada yang memberitakan Yesus yang lain. Oke. 2 Korintus 11 ayat 4 itu bunyinya begini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Garis bawahi kata Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya, terus atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi di zaman Paulus masih hidup nih, Rasul Paulus ya, itu sudah ada orang-orang yang memberitakan konsep Yesus yang lain. Ya, Yesus yang lain itu banyak sekali itu teologi tentang Yesus yang lain. Bukan Yesus yang rasul-rasul ajarkan. Rasul-rasul yang merupakan saksi mata, yang berhadapan langsung, melihat langsung, meraba Yesus langsung, mendengar langsung ajarannya. Ya, itu mereka yang hanya dengar dari mulut ke mulut, bahkan tidak pernah ketemu rasul-rasul langsung atau Yesus langsung, tapi juga ikut berkomentar gitu loh. Maka muncullah banyak konsep tentang Yesus yang lain, roh yang lain, ya, Injil yang lain. Makanya kalau zaman sekarang ini kita ketemu banyak orang membahas Yesus, tapi Yesus yang kayaknya tidak ada di Alkitab deh. Yesus yang beda dengan yang diajarkan di Alkitab. Yesus yang sangat berbeda yang dinubuatkan oleh para nabi dan diajarkan oleh para rasul. Ya, itu Yesus yang lain. Itu saya suka bilang, ada Yesus teologi, ada Yesus Alkitab. Ya, Yesus teologi ini banyak sekali gitu. Bahkan teologi lintas agama juga bahas tentang Yesus. Tapi Yesus yang berbeda. Ternyata di dalam banyak teologi, aliran teologi atau ajaran teologi, dogma, yang juga mengajarkan tentang Yesus, ternyata itu Yesus yang lain. Misalkan teologi lintas agama. Tapi kalau saya bicara begini, dalam konteks, perbedaan itu tidak harus membuat kita bermusuhan sebenarnya. Perbedaan itu membuat kita lebih diperkaya. Oh, ternyata selain konsep Yesus yang saya pegang, ada juga yang dipegang lain ya. Misalkan Joshua Tewu ini kok ajarnya beda ya dengan apa yang saya pelajari dari dunia teologi saya atau sekolah tinggi teologi saya selama ini, gitu loh. Nah, itu kan akan menambah dia semakin kritis, semakin mencari tahu kenapa berbeda. Lalu kira-kira yang mana yang benar? Apa dasarnya? Nah, itu kan lebih bagus seperti itu. Sehingga saya harus katakan, misalkan Yesus teologi lintas agama, Islam juga mengajarkan tentang Yesus kok. Tapi Yesusnya beda. Isa Al-Masih atau Yesus di Islam itu sangat berbeda dengan yang ada di Alkitab. Yesus di berbagai ajaran teologi kebanyakan ini juga kemudian bersilang. Tritunggal aja banyak cabangnya, banyak versinya. Ya, Allah Tritunggal itu doktrin yang bukan doktrin tunggal ya. Ada begitu banyak orang mengaku percaya Allah Tritunggal tetapi kemudian berbeda. Contoh, Allah Tritunggalnya Ortodoks, Romo
RDB lah kita bicara itu amat sangat berbeda dengan Reform dan Calvinis. Ini. Jadi ada yang berkata yang namanya Allah Tritunggal itu pribadi-pribadi Allah itu tiga Allah pribadi yang ada dalam kekekalan, tiga-tiganya ada dengan sendirinya, tidak ada satu dengan yang lain saling menciptakan satu dengan yang lainnya. Tiga pribadi independen yang ada bersamaan dalam kekekalan dan punya kapasitas dan kuasa yang sama satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu ajaran Allah Tritunggal yang sepadan. Tapi ada juga Allah Tritunggal yang hierarkis. Pribadi Allah Bapa lebih tinggi daripada Allah Anak dan Allah Roh Kudus lebih rendah daripada Allah Anak. Itu versi dalam Allah Tritunggal sendiri tidak ada persepakatan satu model gitu loh. Jadi itu yang saya katakan bahwa soal bicara Allah Tritunggal ini merupakan teori atau teologi. Saya bukan cuma istilah ya sebenarnya. Kalau saya mau buka-bukaan sebenarnya bukan cuma istilah atau bukan cuma kata gitu. Ya, kalau soal istilah atau kata saya suka bilang, marilah kita menggunakan istilah-istilah yang ada di Alkitab. Lebih banyak menggunakan itu. Ajaklah, enggak usah terlalu banyak menggunakan istilah-istilah teologi yang jemaat justru jadi jauh lebih bingung dibandingkan kita ajarkan diksi-diksi yang ada di Alkitab atau istilah-istilah yang ada di Alkitab atau kata-kata yang ada di Alkitab. Misalkan kata Allah Tritunggal, itu kata yang tidak ada di Alkitab, istilah yang tidak ada di Alkitab, kata Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ini bukan sekedar istilah, termasuk konsep yang dibangun di dalam istilah itu. Yang saya bilang tidak alkitabiah. Yang namanya 2 Korintus 11 ayat 4 itu, Om Paul, itu juga salah satu hal yang perlu kita waspadai. Karena di zaman Paulus saja masih hidup, sudah ada orang yang mengajarkan konsep Yesus yang lain, yang tidak pernah dinubuatkan oleh para nabi, tidak pernah diajarkan oleh para rasul, ya, tapi kemudian diajarkan dalam bentuk sajian teologi atau dogma tertentu. Jadi seperti itu kira-kira untuk sementara, bahwa 1 Timotius 3:16 mengatakan kan kalau kita baca, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, pembuka. Kata dia, dijelaskan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi siapakah dia? Di dalam debat spektakuler dengan 3 mualaf tahun 2014, saya kutip ayat ini dan saya katakan, kriteria ini tidak menunjukkan kepada Nabi Muhammad, sama sekali tidak. Ini berbicara tentang Yesus. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu yang saya paham dari Alkitab. Bukan anak Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, tapi Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah, bukan Allah anak, jangan dibalik. Ya, saya udah mulai tinggi nih, Paul. Oke, supaya jangan terlalu tinggi. Nanti yang teman-teman yang yang di live Zoom boleh bertanya ya, nanti angkat tangan, nanti habis saya akan komentari dan bertanya kepada Pastor Tewu. Menurut Pastor Tewu itu yang dimaksud dengan Injil yang lain, Yesus yang lain dan Roh yang lain itu apa? Ini bagus pertanyaannya, Paul. Ya. Jadi begini, kalau itu Injil yang lain dalam pengertian kitab suci yang lain secara material, kitab sucinya berbeda dengan kita, Injilnya berbeda dengan kita. Misalkan Injil Barnabas yang diklaim Islam itu yang benar. Ya, itu kan dari kebodohan teman-teman teolog dari kaum Islam yang mengklaim-klaim tanpa memeriksa. Dan seolah-olah kita juga menerima itu. Kok kita yang dipaksain? Dia nggak Kristen mau maksain kita harus terima Injil Barnabas. Akal sehat pakai gitu loh. Kadang-kadang saya juga jengkel juga. Anda bukan Kristen, Anda paksakan bahwa Injil yang benar adalah Injil Barnabas. Lah, lu siapa maksa-maksain gua? Orang Kristen aja nggak terima Injil Barnabas, lu paksain. Kampungan banget gitu loh. Ini teolog-teolog kampungan yang suka memaksakan kehendak begitu loh.
ya, mau teolog lintas agama atau interdenominasional lah, ya itu jangan begitu. Nah, saya mau katakan bahwa kalau Injil yang lain atau kitab suci yang lain itu bersifat material, paling gampang dideteksi. Om Paul, enak itu, kita langsung tolak. Oh, ini bukan Alkitab saya, oh ini bukan kitab suci saya, ini bukan Injil yang kami terima. Gampang. Tapi kalau yang seperti dikatakan dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Coba Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah itu, mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah ini dia nih intinya ayat 7. Orang yang mengacaukan dan memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi pemahamannya, pengertian yang benar dari Injil Kristus itu dikacaukan dengan teologi-teologi anutan manusia, asumsi-asumsi manusia, lalu diputarbalikkan. Contoh, teologi apa mutarbalikan? Anak Allah dibilang Allah anak. Allah Roh Kudus Allah dibilang Allah Roh Kudus. Dibikin lagunya lagi, Allah Roh Kudus. Nah, terus contoh, menebus dosa manusia. Itu kan teologi yang diputar balik. Tidak ada di Alkitab bilang Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Yang ada Yesus menebus manusianya. Manusia yang berdosa yang Yesus tebus, bukan dosanya. Kata tebus itu artinya membeli kembali apa yang menjadi milik kita. Gitu. Karena satu dan lain hal tergade gitu loh. Nah, kalau tidak ditebus terancam untuk hilang selamanya. Jadi dari awal yang menjadi milik Tuhan adalah manusia, bukan dosa. Yesus datang untuk menebus manusianya, bukan dosanya. Ya, manusia berdosa itulah yang ditebus dan harganya tunai, lunas, dibayarkan. Surat hutang itu sudah dipakukan di kayu salib. Jadi ini yang orang bilang sepele, yang begitu aja dipermasalahkan. Lah, orang bisa sesat gara-gara kata loh. Gara-gara istilah orang tersesat. Jangan anggap enteng. Makanya Alkitab bilang jangan melampaui yang ada tertulis. Ya, di dalam Alkitab kan bilang begitu. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Paulus dan Apolos menjadikan diri mereka contoh konsisten, komitmen memegang kitab suci yang tertulis. Tapi ada juga teman-teman pendeta yang membahas. Maksudnya itu Pak Yosua berbicara bahwa yang tertulis itu adalah mereka yang dalam pasal sebelumnya itu dikatakan mereka dituliskan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Salah bro, karena apa? Paulus dengan Apolos pada waktu dia membela imannya, dia berjuang menyampaikan Injil yang benar, dia tidak tahu kalau dia itu dipilih Tuhan untuk jadi rasul gitu loh, dan belum dicatatkan gitu. Jadi argumen ini argumen yang mengada-ada. Seolah-olah kalau dibilang yang tertulis itu maksudnya menunjuk kepada apa yang dikatakan pasal sebelumnya, bahwa mereka itu sudah ditetapkan jadi rasul dan seterusnya. Enggak begitu. Paulus dan Apolos berbicara konsistensi mereka untuk berpegang pada apa yang tertulis, yaitu kitab suci yang pada waktu itu perjanjian lama secara utuh, untuk mengajari kita ke depan supaya perjanjian baru yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab perjanjian lama juga yang sedang terproses pembentukannya, terkanonisasinya itu nanti akan menjadi satu kesatuan yang menjadi pegangan. Jadi bukan kata sembarangan. Terus dikatakan bahwa pengajaran-pengajaran yang lain juga itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu juga katanya. Itu berbicara pengajaran-pengajaran dari para pendeta lah, dari teolog-teolog lah, atau bahkan buku-buku yang ditulis itu juga di luar Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu gimana itu? Nah, enggak bisa begitu dong. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam konteks 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 itu berbicara kitab suci Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di luar itu, di luar Kejadian sampai Wahyu tidak ada
tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, diwahyukan Allah. Nggak ada, saudara. Ini yang harus kita pegang. Makanya Kristen fundamental, artinya Kristen yang berlandaskan imannya pada fondasi kekristenan, yaitu Alkitab yang menjadi dasar, bukan doktrin kealahan yang menjadi dasar. Tapi orang-orang Trinitarian selalu mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal, teologi Allah Tritunggal, itu fondasi iman Kristen. Salah. Fondasi iman Kristen itu Alkitab, bukan doktrin kealahan. Ini yang salah. Ya. Cuman sekarang gini, mengomentari mengenai yang tertulis ini,